Selamat pagi penonton secangkir kopi pagi, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Asri Romi hari ini Sabtu 16 April 2022. Apa kabar penonton secangkir kopi pagi? Dan tentu harapan kita semua sehat, semua baik dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali saya tidak sendiri, saya ditemani bersama narasumber terkasih kita yang selalu setia bersama kita. Bapak Pendeta Dr. Keloso S. Ugak, apa kabar Bapak? Kabar baik dan selalu baik. Baik dan selalu baik, luar biasa Bapak. Sudah minum kopi pagi ini? Oh belum. Penonton secangkir kopi sudah minum kopi pagi ini? Bapak kalau belum, di acara secangkir kopi pagi ini tidak hanya sekedar nama acara kita, tetapi juga selalu disediakan secangkir kopi. Silahkan Bapak diminum secangkir Baik, terima kopi kasih. pagi. Mari kita minum bersama. Penonton secangkir kopi pagi yang belum minum kopi pagi ini, silahkan minum kopi karena minum kopi pagi sambil menonton acara secangkir kopi pagi itu sungguh luar biasa Pak Pendeta ya. Amin. Amin. Baik penonton secangkir kopi pagi yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk kita pada pagi hari ini makna salib dalam perkataan Tuhan Yesus di atas salib. 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan langsung saja kita akan menyimak pemaparan oleh narasumber kita. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam upaya memahami tema kita khusus hari ini, yaitu 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebagai pijakan awal saya ambil dari Injil Markus pasal 15, ayat 20b sampai dan ayatnya yang ke-32. Perikopnya di sana, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah bersama-sama merayakan atau memperingati kematian Yesus yang kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung. Hukuman salib yang Yesus alami, dari tradisi salibnya ia bukan berasal dari bangsa Yahudi. Ia adalah tradisi dari kalangan bangsa bukan Yahudi, kalangan bangsa bukan Romawi, yakni dari bangsa Fenisia dan Kartago, Persia dan Babilonia.
Hukuman salib kemudian diadopsi oleh orang Romawi dalam rangka menghukum para budak dan penjahat yang bukan warga negara Roma. Nah, kemudian ketika Palestina menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi, hukuman salib ditujukan kepada para budak atau penduduk asli setempat dan penjahat atau pelaku kriminal dari kelas rendah. Nah, dalam prakteknya ketika dilakukan hukuman salib, seseorang yang diputuskan untuk dijatuhi hukuman salib, maka ia pertama-tama didera sedemikian rupa agar mengalami kelelahan untuk mempercepat kematiannya. Berikutnya si terhukum itu dia akan membawa balok atau tiang salibnya ke suatu tempat penyaliban. Lalu di depannya berjalan seseorang yang membawa ungkapan atau penjelasan tentang gelarnya. Biasanya dituliskan pada suatu papan. Berikut di tempat penyaliban yang tersalib ini dia akan direbahkan ke tanah atau direbahkan ditimpakan ke atas balok salibnya. Lalu tangannya akan diikatkan atau dipaku. Berikutnya sesudah tiang salib didirikan, yang tersalib akan dibiarkan tergantung di sana dalam kelelahan, kausan, dan kemudian diharapkan untuk cepat mati. Dalam hal-hal tertentu ada saatnya untuk mempercepat kematian dilakukan dengan tindakan mematahkan kaki seseorang yang tersalib itu. Nah, di dalam perjanjian lama, hukuman salib itu dipahami sebagai kutukan Allah. Orang yang tersalib itu ialah seorang yang dipandang sangat jahat. Ia sangat hina karena ia melanggar ketetapan Allah yang luar biasa. Walaupun kadang juga ada makna salib itu dalam pengertian positif. Misal dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9, di sana menggambarkan bahwa ada ular yang diletakkan di atas suatu tiang, dan ketika orang memandang ke ular di atas tiang itu, maka orang itu akan hidup. Nah, pada zaman perjanjian baru, salib itu dikenakan, dijatuhkan kepada para tentara pemberontak, kepada penjahat politik, pengkhianat negara, mata-mata musuh, dan penghasut di dalam masyarakat. Justru karena itu maka orang Yahudi menganggap bahwa penyaliban adalah tanda kutukan yang paling hina, peringatan yang paling keras terhadap pelanggaran hukum yang paling jahat. Ia adalah lambang yang memalukan, lambang penyiksaan yang mempermalukan, yang diperhadapkan di muka umum dalam bentuk disalibkan. Sehingga bagi orang Yahudi penyaliban merupakan kutukan Allah terhadap penghujat yang luar biasa. Nah, ini sekedar kita memahami dari peristiwa penghukuman dengan menggunakan salib. Sekarang kita coba pahami sepintas makna yang terkandung dari kata-kata yang keluar dari mulut Yesus ketika ia ada di atas kayu salib itu. Ada 7 perkataan yang Yesus ungkapkan sepanjang ia ada di atas kayu salib itu, sampai kemudian ia menghembuskan nafasnya. Yang pertama, kita jumpai dalam Lukas pasal 23 ayat 34, yang berbunyi begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini perkataan pertama yang keluar dari mulut Yesus di atas salib. Ketika orang-orang di sekitarnya menentang dia. Dan kata-kata, dan tindakan menggambarkan penolakan terhadap siapa Yesus itu. Tapi yang keluar dari mulutnya ialah, ampunilah mereka. Inilah suara dari atas salib itu. Atas tindakan dosa yang manusia lakukan. Atas kata-kata dosa yang manusia lakukan, dari sana memancar ungkapan, Bapa, ampunilah mereka. Surat pengampunan yang Allah sampaikan kepada umat manusia berdosa sebagai bagian dari yang harus Yesus kerjakan dan pengalamannya di atas salib. Berikut yang kedua,
Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus merespons permohonan salah seorang dari penjahat yang tadi sempat menolak, tapi yang kemudian datang kepadanya meminta agar Yesus menerima dia di dalam Firdaus. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Seorang penjahat yang seluruh hidupnya berisi tindakan berbuat jahat. Tapi pada detik terakhir menjelang ia menghembuskan nafas terakhirnya, ia datang kepada Tuhan meminta pengampunan dan bertobat. Yesus menerima dia. Yesus menyambutnya. Ini sekaligus menegaskan bahwa dasar yang memungkinkan orang jahat ini terima pengampunan yang ia terima, keselamatan yang ia terima, bukan karena perbuatannya, tapi semata-mata karena pemberian Allah melalui peristiwa salib yang Yesus alami. Dan itu berlaku sekaligus tawaran bagi semua orang. Itu perkataan yang ketiga. Kedua, perkataan yang ketiga ini Yesus sampaikan kepada ibunya secara manusiawi dan kepada salah seorang dari antara muridnya. Di sana Yesus berkata begini, "Ibu, inilah anakmu." Lalu pada salah seorang muridnya Yesus berkata, "Inilah ibumu." Ini adalah ungkapan atau kata-kata yang sangat manusiawi yang datang dari Tuhan Yesus. Dalam kemanusiaannya sebagai anak dari seorang ibu, dia tahu betul kepedihan yang ibunya rasakan. Dalam kemanusiaan ia mengingatkan pada ibunya bahwa ia punya anak yang akan memeliharanya. Ia menyapa juga murid sebagai saudaranya untuk ambil bagian dalam memelihara ibunya kalau dia nanti sudah pergi. Ungkapan kemanusiaan dari tokoh yang bernama Yesus dalam karya penyelamatannya, sehingga penyelamatan yang ia kerjakan juga berdampak pada hal yang sifat manusiawi, menyangkut relasi yang amat sangat dekat, termasuk secara internal dalam satu keluarga. Inilah bagian dari pesan. Di samping tentu juga ada pesan-pesan lain yang punya makna terhadap apa yang Yesus katakan kepada ibunya, dan Yesus katakan juga kepada muridnya di dalam teks ini. Kemudian kata-kata yang ketiga, diungkapkan misalnya dalam Matius pasal 7 ayat 46. Eli, Eli lama sabatani. Atau bagian lain dikatakan Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ungkapan jeritan penderitaan yang amat sangat luar biasa yang sedang Yesus alami sebagai akibat dia menanggung dosa. Ini jeritan penderitaan yang luar biasa berat. Menanggung seluruh dosa yang ditimpakan kepadanya. Sekaligus juga gambaran bahwa akibat ia menanggung semuanya, ia mengalami keterpisahan dari Allah. Dalam kemanusiaannya, ia mengalami keterpisahan dari Allah. Dari sana termasuk bagian dari makna kematian yang Yesus alami sebagai dampak dari dosa yang memang harus membawa kepada maut. Yesus di sana digambarkan mengalami ditinggalkan oleh Allah. Gambaran ia terpisah dari Allah sejenak dalam rangka karya penyelamatan dan dalam rangka menanggung seluruh akibat dari dosa manusia. Dan kemudian sesudah itu muncullah kata-kata yang kelima. Aku haus. Kata aku haus ini ungkapan yang sederhana. Ia tujukan kepada para prajurit yang mengitarinya. Tetapi dari ungkapan yang sederhana sekaligus menegaskan bahwa yang sederhana, yang terkecil sekalipun, sekarang semuanya digenapi dengan peristiwa salib yang Yesus rasakan, Yesus tanggung kala itu. Sehingga dan ungkapan aku haus yang sederhana dan yang kecil itu mau menegaskan seluruh tuntutan yang diperlukan dalam rangka karya penyelamatan sekarang tuntas. Sekarang semua
telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan justru kemudian karena itu, perkataan yang keenam ialah sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Semua tuntutan yang diperlukan dalam rangka pendamaian, dalam rangka penyelamatan manusia, sekarang telah tuntas dikerjakan. Dan Yesus mengatakan, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu manusia upayakan, manusia usahakan. Karena sudah Allah tuntaskan semuanya di dalam Yesus yang mengalami kematian di kayu salib itu. Semuanya lunas dibayar. Dan dari itu kemudian ketika semuanya sudah tuntas, semuanya sudah selesai, maka kata-kata terakhir yang keluar ialah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Sebagai gambaran penegasan bahwa sekarang Yesus sudah menyelesaikan semua yang ia kerjakan. Ia akan kembali ke dalam kemuliaannya. Ia kembali pada Sang Bapa. Karena semuanya sudah selesai, sudah tuntas. Dia sebagai korban penebus, korban pendamaian, korban pembenaran, telah menuntaskan semuanya, dan ia kembali kepada Sang Bapa pada status yang semula dalam rangka memerintah alam semesta. Yesus Sang Juru Selamat itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari gambaran yang tampak tadi itu pada sejumlah ungkapan di atas salib itu, memberikan pengembaraan keseluruhan bagi kita ialah di peristiwa salib, Yesus menjadi kurban dalam rangka pendamaian. Di dalam Dia, relasi manusia dan Allah yang tadinya dalam permusuhan, dalam pertentangan akibat dosa itu, menjadi diperdamaikan. Karena semua yang diperlukan sudah ditimpakan ke atas diri Yesus. Dalam Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Mana berikutnya dengan peristiwa salib itu ialah kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita yang berupaya berjuang untuk dibenarkan, tapi karena tindakan Allah yang kita sambut dengan percaya atas pembenaran itu. Dengan salib kita menjadi dibenarkan. Dan berikutnya, kita menjadi orang-orang yang menerima penebusan oleh Allah. Ketika dosa manusia lakukan, kita ada dalam kejahatan, kita bagaikan dalam kungkungan, dalam penjara yang dikuasai oleh iblis. Sekarang dengan kematian Yesus di atas salib, Ia menjadi tebusan, dan kita menjadi yang dibenarkan karena sudah mendapatkan penebusan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu. Karena itu marilah kita hayati makna salib. Makna salib sebagai keseluruhan, ataupun makna berdasarkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus pada saat Ia disalibkan. Tuhan menolong dan menguatkan. Terima kasih. Amin. Penonton secangkir kopi pagi, kita telah mendengarkan pemaparan yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Keloso S. Ugak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pemaparan yang sangat luar biasa. Namun sebelum kita memasuki diskusi untuk menggali dan memahami lebih dalam lagi tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, ini ada pertanyaan Bapak di kolom chat komentar kita dari Richard Armando. Saya bacakan. Silakan. Luar biasa penjelasan untuk pemaparan yang dia sampaikan Pak, sehingga kemudian memahami arti Minggu Palmarum dan juga Getsemani. Dan ini pertanyaan dari Richard Armando. Dari penjelasan tadi ada yang masih kurang saya pahami, yaitu bagaimana pandangan gereja tentang pejabat gereja yang terjun dalam dunia politik
Dan lalu bagaimana relevansinya dengan pelayanan? Ini pertanyaan di kolom chat kita, Pak. Baik, terima kasih. Munculnya pertanyaan itu pasti dilatar belakangi oleh penegasan materi yang lalu, ialah adanya kejahatan bersama yang dilakukan yang dilakukan di sekitar Bait Allah. Betul. Di sana ada persekongkolan jahat antara pejabat Bait Allah, ada pelaku politik, dan juga ada pelaku bisnis. Nah, mereka kemudian dalam kesepakatan berbuat jahat itu mendatangkan kerugian kepada banyak orang. Nah, dihubungkan dengan pertanyaan tadi, GKI sudah memiliki ajaran tentang hubungan antara gereja dan politik, Injil dan politik. Jadi sudah ada ajaran gereja yang disahkan pada Sinode Umum tahun 2010 di Pontianak. Bagian tertentu dalam kaitan dengan hubungan antara gereja dengan negara. Dalam kaitan dengan perpolitikan ini, antara ditegaskan begini bahwa antara gereja dan negara adalah dua lembaga yang sejajar satu dengan yang lainnya. Gereja mengurusi warga gereja yang adalah bagian dari warga negara, dan negara mengurus warga negara yang sebagiannya adalah warga gereja. Dan relasi antar gereja dan negara diungkapkan dalam kata-kata koordinatif, dialogis. Gereja bertanggung jawab menyampaikan suara kenabiannya. Gereja bertanggung jawab menyampaikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Lalu dalam rangka itu ditegaskan begini, dalam ajaran itu. Gereja dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan tidak berpihak pada salah satu aliran politik atau membiarkan dirinya sebagai kendaraan politik pihak-pihak tertentu. Ini tegas dalam ajaran ya. Jadi saya ulangi penegasan dalam kaitan dengan hal ini dalam ajaran kita, dalam ajaran gereja. Gereja dalam mempertahankan kebenaran, kejujuran, dan keadilan tidak berpihak pada satu aliran politik atau membiarkan dirinya sebagai kendaraan politik pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian ajaran ini lalu dituangkan lebih lanjut dalam GBTP atau garis-garis besar tugas panggilan gereja. Untuk poin ini misalnya pada Sinode Umum terbaru tahun 2021 dalam GBTP, saya bacakan saja, ini ada buku GBTP-nya sebagai dasar kita untuk memahaminya. Dalam GBTP ini pada bukunya halaman 16 ya, di halaman 16 ada dikatakan begini. Sebagai lembaga keagamaan, gereja dan penuh kesadaran mengakui dan menghormati keterlibatan anggotanya di berbagai partai politik dan kontestasi politik. Oleh karena itu, gereja harus teguh pada prinsip untuk tidak melakukan politik praktis karena menjadi pemicu perpecahan persekutuan dalam jemaat. Saya ulangi kalimat yang terakhir ini. Oleh karena itu, gereja harus teguh pada prinsip untuk tidak melakukan politik praktis karena menjadi pemicu perpecahan persekutuan dalam jemaat. Nah, dari penegasan tadi begini. Gereja tidak pernah mengizinkan pejabat gereja untuk berpolitik praktis. Jadi sebagai pejabat gereja yang sekaligus merupakan wakil gereja sebagai lembaga, ia tidak boleh berpolitik. Gereja sebagai lembaga tidak boleh berpolitik. Tapi gereja sebagai lembaga melalui pejabat gerejawinya mempersiapkan anggota jemaatnya untuk terjun dalam politik praktis. Jadi peran gereja melalui para pejabat gerejawinya ialah mempersiapkan anggota jemaat untuk terlibat dalam politik praktis. Lalu bagaimana sekiranya ada pejabat gerejawi mau berpolitik praktis? Nah, kalau ada pejabat gerejawi mau berpolitik praktis, maka ia untuk sementara waktu harus melepaskan semua kedudukannya sebagai pejabat gerejawi. Dalam bahasa lain ialah mereka harus menonaktifkan diri atau dinonaktifkan. Sebagai seorang pendeta
atau sebagai seorang pendeta pada jabatan tertentu, sebagai seorang penatua, seorang diakon, seorang penginjil atau pemberita, mereka harus untuk sementara dinonaktifkan dari seluruh kegiatan gerejawi. Selain itu maka mereka pun tidak boleh membawa simbol-simbol gerejawi dalam rangka kegiatan praktik politik praktisnya. Sehingga dalam tataran praktis tidak ada pejabat gerejawi yang berpolitik. Yang berpolitik ialah anggota gereja. Ini prinsip dasar yang ada dalam peraturan, dalam ajaran gereja kita tentang politik praktis dari gereja sebagai lembaga, dan juga warga gereja termasuk juga pejabat gerejawi. Baik, jadi jelas sekali ya Pak Pendeta, Ya. kita punya tata aturan yang mengatur Ya. tentang pejabat gereja, tentang perpolitikan juga. Ya. Idealnya adalah pejabat gereja dia mempersiapkan warga jemaat untuk berpolitik. Betul. Seperti itu idealnya. Dan demikian tadi Richard Armando, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Pendeta. Terima kasih karena sudah berpartisipasi untuk bertanya Ya. di kolom chat komentar kita, tentunya sehubungan dengan tema-tema yang sudah dibahas di Sabtu yang lalu. Baik Bapak Pendeta, ini mengacu kepada pemaparan yang tadi disampaikan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Tadi juga disampaikan bahwa peristiwa kematian Yesus itu terjadi melalui penyalipan. Betul. Dan ini adalah hal yang semua kita tahu, penonton secangkir kopi pagi. Padahal bagi orang Yahudi atau orang Romawi, Ya. itu ada banyak bentuk penghukuman lain untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, banyak yang lain selain disalib, seperti itu Pak. Tapi kemudian ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, mengapa harus dengan jalan salib? Toh banyak yang di luar penyalipan, bisa jadi seperti itu. Ya, betul. Ada kemungkinan cara lain ya, yang paling umum bisa di kalangan orang Yahudi ya. Paling umum di kalangan orang Yahudi itu untuk hukuman mati itu ialah dengan dirajam. Dirajam ya Pak. Dirajam artinya seseorang itu katakanlah didorong itu kemudian dilempar rame-rame pakai batu, akhirnya dia mati di sana. Atau bagi orang Romawi misalnya supaya cepat matinya, jadi jangan lama-lama sengsara, itu ialah dengan goilotin. Jadi tinggal di suatu tempat, leher dipasang, plak langsung mati. Artinya ada beberapa pilihan Ya, ada untuk beberapa menjatuhkan pilihan, hukuman. Ya, betul itu. Nah, lalu mengapa salib? Tadi sudah diungkapkan betapa jeleknya, buruknya, jahatnya, pokoknya lengkaplah keburukan yang ada pada salib. Di samping juga kesengsaraan itu sendiri. Nah, itu menggambarkan betapa jelek, buruk, dan jahatnya akibat dari dosa yang harus ditanggungkan oleh Yesus yang mati dengan jalan salib. Itu pertama-tama. Yang kedua, kita bisa lihat juga dari segi makna simbolis. Makna simbolis itu salib itu kan ada satunya berdiri ya, atau betul, vertikal. Pak. Iya. Yang satunya horizontal. Iya betul. Nah, pada peristiwa salib ini di dalamnya ada tindakan pendamaian. Ada tindakan menghubungkan kembali relasi. Kita ingat pada peristiwa dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi kerusakan hubungan antara manusia dan Allah, terputus akibat dosa. Juga terputus rusak hubungan antara manusia dan sesama. Nah, sekarang dengan salib dan disimbolkan oleh salib, relasi yang rusak tadi dihubungkan, disambungkan kembali. Allah manusia diperdamaikan, dihubungkan kembali. Manusia dan sesamanya diperdamaikan, dihubungkan kembali. Dan itu semua berlangsung pada peristiwa salib yang Yesus alami. Artinya ada makna simbolis juga Pak ya, Betul. yang sangat mendalam dari salib itu sendiri. Ya, betul. Dan dalam perjanjian lama itu dipahami bahwa hukuman salib juga sebagai kutukan Allah. Ya. Bahkan dalam konsep pemahaman orang Yahudi seperti yang tadi Bapak sampaikan, orang yang disalib ini adalah orang yang paling hina, penjahat yang paling jahat di antara kejahatan-kejahatan yang lainnya. Pokoknya yang paling dan paling. Seperti itu. Dan kemudian ketika Yesus harus mati, seperti tema kita beberapa minggu yang lalu.
harus mati dan kemudian jalan matinya disalib. Jalan mati dengan pemahaman ini orang yang paling hina, Ya. ini orang yang paling jahat, ini orang yang paling bersalah. Ya. Harus melalui ini seperti itu. Jadi apa makna yang dapat kita ambil sebagai jemaat Tuhan ketika untuk kita, Ya. untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi jalan matinya harus disalib menjadi yang paling hina. Ya. Bahkan terkutuk seperti itu Pak. Ya, pertama-tama dikaitkan dengan kita sendiri sebagai yang menjadi penyebab Yesus itu harus mengalami mati. Seluruh bentuk kejahatan dan dosa yang manusia lakukan sekarang ditimpakan kepadanya. Tidak ada lagi yang bersisa. Pokoknya sudah habis. Sampai kejahatan yang paling jahat, keburukan yang paling buruk ditimpakan kepadanya sehingga tuntas semuanya. Karena dengan ia mengalami kematian akibat semuanya, kita pun diampuni. Itu dalam kaitan relasi kita dan Allah. Kita diampuni dengan peristiwa itu. Tapi sekaligus juga ada dampak bagi kita. Dampak bagi kita kalau Allah bertindak seperti itu. Tidak ada kejahatan yang bersisa lagi. Itu sekaligus juga bagi kita tidak ada alasan yang bisa kita buat untuk tidak bisa saling mengampuni seorang dan yang lain. Tidak lagi bisa beralasan saya mampu mengampuni kalau kesalahannya tingkat begini. Kalau kesalahannya tingkat begini. Tapi kalau terlalu berat ya maaflah. Nah ini jadi artinya ada dampak yang diperlukan, tuntutan yang diperlukan bagi kita ialah Allah sendiri menanggung semuanya sampai tuntas, sampai habis dan mengampuni kita. Hal yang sama mestinya kita lakukan dalam rangka relasi kita terhadap orang lain ketika ada orang lain berbuat salah, berbuat dosa kepada kita. Jadi dengan menempuh yang paling hina, yang paling jahat, tuntaslah seperti itu Pak ya. Ya. Tuntas segala sesuatu yang harus ditanggung oleh Yesus itu sendiri akibat dari perbuatan manusia. Betul. Dan penonton secangkir kopi pagi ada tanggung jawab juga kepada kita sebagai umat Allah seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi bahwa pengampunan ya Pak. Ya betul. Kita sudah mendapatkan pengampunan bahkan dari kejahatan yang paling jahat. Jadi kita pun mempunyai tanggung jawab, kewajiban bisa dikatakan seperti itu Pak Pendeta ya. Untuk juga bisa berdamai satu dengan yang lainnya, untuk bisa saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Ya, Luar betul, biasa ya. Pak Pendeta, terima kasih untuk ini semua. Dan kemudian kita juga sering mendengar ya Pak bahwa dikatakan inilah kami manusia. Ya. Manusia ini penuh dengan kelemahan, manusia ini penuh dengan kekurangan, manusia ini sangat terbatas dan inilah dan itulah manusia untuk menggambarkan keberadaan kita manusia. Ya. Dan ketika kembali kepada perkataan Yesus di kayu salib, dia mengatakan seperti ini, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu Ya. apa yang mereka lakukan. Jadi apakah ketidaktahuan, apakah kekurangan dan kelemahan ini bisa menjadi alasan manusia untuk membenarkan diri ketika melakukan kesalahan? Oh karena saya melakukan itu karena kekurangan saya. Ya. Saya melakukan itu karena saya tidak tahu seperti itu. Ya, baik. Memang sering manusia melempar kesalahan itu dan mengatakan dia manusia yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Ya benar memang manusia itu penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kesalahan, membenarkan kesalahan yang ada. Juga ketika dikatakan tidak tahu, masih harus juga dicek kembali. Apakah benar memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Jadi ini adalah bagian dari ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan manusia memang cenderung kalau ada yang salah lalu mencoba mencari kira-kira siapa yang bisa disalahkan. Nah termasuk dirinya dalam kelemahannya. Padahal mestinya kita yang sudah diampuni ini menjadi sedemikian penting dan berharga di mata Tuhan. Jangan lagi dilemah-lemahkan, dikurang-kurangkan sehingga itu menjadi alat dalam rangka pembelaan diri untuk berbuat dosa, berbuat salah. Justru kita bertanggung jawab untuk sedapat-dapatnya tidak berbuat dosa. Walaupun ada saatnya tetap juga kita bisa berbuat dosa. Tapi kita sudah berusaha, sudah berjuang untuk tidak.
Kalau toh itu masih terjadi, yang penting kita tetap dalam pasrah diri dan datang kepada Tuhan. Jadi penonton setia secangkir kopi tidak tahu Ya. atau pura-pura tidak tahu ya Pak ya? Ya, betul. Lemah atau pura-pura lemah. Ya. Lalu kemudian mengatakan, oh saya hilaf atau saya seperti ini dan seperti itu Pak ya. Untuk menjadikan alasan membenarkan diri ketika melakukan kesalahan. Kita punya tanggung jawab untuk berpasrah diri dan melakukan yang baik dan tentunya benar di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya Pak Pendeta, dari pemaparan tadi juga ada cerita yang menarik ketika di penyalipan. Karena Yesus tidak sendiri. Ya, Karena di kiri dan kanannya itu ada orang lain yang juga disalibkan. ya, ya, betul. Dan salah satu dari mereka yang juga Bapak katakan tadi penjahat yang memang jahat sekali, bisa dikatakan sebagai penjahat kelas kakap ya Pak ya. Betul, betul. Memang dia seorang penjahat seperti itu. Tetapi menjelang ajalnya di kayu salib, dia menyatakan imannya kepada Yesus Ya. dan ada jawaban Yesus mengatakan bahwa sejak saat ini engkau bersama denganku di Firdaus ya Pak ya. Betul. Ada pengampunan Ya. bahkan kepada yang paling jahat sekalipun. Apakah ini kemudian kalau kita kaitkan Pak ke dalam kehidupan kita sekarang. Seringkali kita mendengar umat Tuhan menunda. Ya. Menunda untuk bertobat, menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan dengan alasan, oh nanti saja. Ya. Nanti saja, bahkan nanti dan penundaan itu menjelang ajal sekalipun tidak apa-apa. Toh yang dalam cerita penyalipan yang paling jahat di samping Yesus pun diampuni ketika menyatakan pertobatannya menjelang ajal. Ya, pertama benar. Pertobatan berlangsung seumur hidup. Pertobatan Allah terima sampai menjelang ajal. Seperti pengalamannya penjahat tadi ya. Iya. Itu benar. Persoalan sekarang ialah kapan kita tahu ajal itu datang menjemput kita. Walaupun di satu pihak benar apa yang dialami oleh penjahat itu, Allah terima pertobatannya menjelang ajal. Masalahnya ialah kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Sehingga ungkapan itu adalah ungkapan yang benar tapi paling tidak aman. Benar tapi paling tidak aman. Yang paling amannya ialah seluruh hidup ini merupakan rangkaian peristiwa kita menjalankan hidup berupaya sesuai yang Allah kehendaki. Mengerjakan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Ada jatuh bangun ya, tapi terus kita kerjakan hingga ajal tiba. Jadi penonton secangkir kopi pagi jangan menunda-nunda seperti itu Pak ya. Betul. Jangan mengatakan nanti atau besok, lusa dan hari-hari selanjutnya karena itu tadi. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu atau gelirannya kita Ya, betul. harus pulang Ya. kepada Yang Maha Kuasa. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Dan kita juga tahu bahwa ada banyak peristiwa Ya. yang terjadi sekitar peristiwa Yesus disalibkan. Dan Yesus sendiri juga bisa digambarkan dengan berbagai ungkapan ya Pak ya. Ya, betul. Dan apa saja ungkapan yang Alkitab sediakan untuk menggambarkan berbagai karya Yesus pada sekitar peristiwa salib. Ya, ini sekaligus semacam pengetahuan kita tentang siapa Yesus ya. Atau dalam bahasa teologinya itu kristologi. Jadi pada peristiwa salib itu ada banyak hal yang diperankan oleh Yesus. Misalnya Yesus digambarkan sebagai imam ya. Betul. Yesus digambarkan sebagai imam besar. Nah sebagai imam ini dalam tradisi perjanjian lama dia berperan sebagai penghubung antara Allah dan manusia dan Allah. Ia sebagai wakil Allah datang menjumpai manusia dan wakil manusia datang menjumpai Allah. Itu yang diperankan oleh seorang imam. Dan ketika Yesus menjalankan tugasnya sebagai imam besar, maka ia di satu sisi datang kepada Allah, dan pada sisi yang lain ia datang sebagai Allah yang menjumpai manusia. Sehingga dalam diri Yesus terjadi perjumpaan Allah dan manusia, dan dengannya manusia diselamatkan. Nah, sejalan dengan gambaran Yesus sebagai imam, ada yang membedakannya dibandingkan dengan imam dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama imam itu dia membawa korban sesuatu yang lain pada Tuhan.
Misalnya katakanlah korban lembu atau korban yang lain, benda yang lain. Nah, ketika Yesus menjadi imam, dia sekaligus adalah kurban itu sendiri. Sehingga ia menjadi kurban yang dipersembahkan. Dan itulah peristiwa salib. Dan dalam kerangka Yesus sebagai kurban ini, kadang juga digambarkan Yesus sebagai anak domba Allah. Sehingga kita bisa menjumpai dalam Alkitab, ada juga ungkapan Yesus sebagai anak domba Allah. Menggambarkan dia sebagai yang dikorbankan, agar dengannya manusia dan Allah diperdamaikan, dan manusia dan sesamanya juga diperdamaikan. Dan di samping itu juga ada ungkapan-ungkapan lain tentang siapa Yesus melalui peristiwa sekitar salib itu. Ia juga digambarkan sebagai Mesias yang menderita. Ia juga digambarkan sebagai anak manusia. Nah ini saya garis bawahi kembali anak manusia ya. Yang anak manusia, perhatikan ibu bapak sekalian, yang tulisannya A-nya besar dan M-nya besar. Anak manusia. Anak manusia Ya, sebenarnya. bukan A kecil lalu M kecil ya. Jadi ini A besar, M besar, anak manusia. Nah, ketika Yesus digambarkan sebagai anak manusia, hendak menegaskan bahwa Yesus ini ialah dia yang datang dari Allah, bahkan ia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang dalam kemanusiaannya ia harus mengalami penderitaan sampai mati di salib, dikuburkan, dan nanti akan bangkit dari kematian. Dan berikut nanti dia naik ke sorga, dan di bagian akhir pada saatnya nanti dia akan datang sebagai hakim atas segala sesuatu. Jadi ketika pada peristiwa sekitar salib muncul penegasan Yesus sebagai anak manusia, menggambarkan dia ialah Allah yang datang menjadi manusia, yang menderita demi manusia, yang menang atas dosa untuk manusia, yang naik ke surga untuk manusia, dan di akhir zaman nanti dia hadir sebagai hakim atas seluruh umat manusia, atas kita, dan itu sekaligus jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Nah, itu sekedar beberapa poin yang bisa kita angkat dalam rangka menggambarkan macam-macam ungkapan terhadap siapa Yesus pada sekitar peristiwa salib. Jadi dalam setiap ungkapan-ungkapan itu ada makna yang dalam untuk menyatakan siapa Yesus seperti itu Pak ya. Ya, betul. Dan tadi penutur secangkir kopi juga dijelaskan oleh narasumber kita Pak Pendeta Kloso bahwa ada perbedaan tulisan anak manusia Pak ya. Ya. Ketika A besar dan M besar itu dia mengacu ke siapa seperti itu. Dan ini adalah pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita tentang pengetahuan kita dalam Alkitab seperti itu Pak betul, ya. ya. Baik Pak, dan kemudian ada juga perkataan Yesus yang juga sudah Bapak paparkan tadi yang mengatakan bahwa ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya. Jadi di sini seolah-olah ada pemisahan. Ya. Ada Yesus yang menyerahkan Ya. dan ada Bapa yang Ya. menerima Ya. penyerahan itu. Jadi seperti apa kita memahami kalimat ini Pak? Ya, baik. Kita memang memahami Allah yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus itu ialah Allah dalam kerangka Trinitas atau Tritunggal ya itu. Nah di sana kita melihat bahwa dalam rangka karya penyelamatan Allah kepada manusia atas dunia ini dikatakan misalnya dalam Yohanes 3:16 ya, yang sangat terkenal itu ialah karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini adalah gambaran bahwa Allah dalam ketritunggalannya melaksanakan karya penyelamatan itu. Nah Yesus sebagai salah satu pribadi adalah Allah Tritunggal itu berkarya dalam rangka karya penyelamatan. Nah, ketika tuntas semua karya penyelamatan itu, maka ia pun kembali kepada status yang semula sebagai Allah yang memerintah, sebagai Allah yang berkuasa, karena sudah tuntas semua karya penyelamatan yang ia kerjakan. Sehingga di sana adalah bagian dari penggambaran bahwa Allah Tritunggal telah berkarya dengan tuntas dalam rangka menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus itu. Jadi kita dapat memahaminya seperti itu, Ya. ketuntasan akan pekerjaan yang dimandatkan. Ya, betul. Oke Bapak. Dan kalau kita memperhatikan besarnya penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib, Ya. apa makna khusus bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan berimannya sehari-hari sehubungan dengan kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung. Ya, betul. Dan besok hari kita akan bersama-sama merayakan Paskah, Pak. Ya, ya. Kembali kita diajak untuk menghayati makna pengorbanan
yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus. Tidak tanggung-tanggung. Harga yang dibayar adalah nyawa anak manusia. Di dalamnya ada tubuh yang harus dikorbankan. Ada darah yang ditumpahkan. Ada nyawa yang tercabut. Betapa luar biasanya, betapa mahal harganya karya penyelamatan Allah atas kita. Dan betapa berat derita yang harus Allah tanggung dalam Yesus Kristus untuk karya penyelamatan itu. Sehingga ini menegaskan betapa pentingnya kita berpegang kokoh dan teguh pada Dia yang telah bekerja dan luar biasa itu. Sekaligus dan itu juga kita arahkan pandangan ke Paskah untuk memastikan bahwa ya dan amin. Karya penyelamatan Allah itu benar berhasil saatnya Ia bangkit dari kematian. Sehingga dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan dan ada langkah ke depan kita yang indah yang Tuhan sediakan. Amin, kita aminkan itu semua Pak ya. Dan tidak tanggung-tanggung seperti yang Bapak bilang tadi, sangat mahal dan oleh karenanya penonton secangkir kopi pagi kita pun tidak menyepelekan semua itu Pak ya. Betul. Karena sangat mahal dan sekali lagi selalu kita katakan bahwa tidak bisa diganti dan dibayar dengan apapun. Bapak terima kasih, ini adalah diskusi yang sangat menarik, tentunya kita berharap melalui diskusi ini semakin membangun iman percaya kita, penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan dan terus berusaha untuk melakukan segala yang baik, segala yang benar di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Baik Pak, dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya untuk penonton setia secangkir kopi pagi. Baik, terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah mencoba menghayati peristiwa salib yang Yesus sudah jalani. Dari sekian banyak kemungkinan cara kita memahaminya ialah dari kata-kata yang keluar dari mulut Yesus pada saat Ia di atas kayu salib. Kita hayati semuanya. Dan tentu masih banyak hal lain yang bisa kita gali dari peristiwa sekitar salib itu. Berikutnya, sesudah kita menghayati, mengalami peristiwa salib itu, kita diajak untuk berikutnya ada bersama Yesus. Bukan lagi yang tergantung di salib, yang dalam kuburan, tapi Yesus yang bangkit. Dan itulah yang akan kita bicarakan pada pertemuan di minggu yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Baik Pak Pendeta, terima kasih karena selalu setia menemani kita dalam acara secangkir kopi pagi untuk menjadi narasumber di sini Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga penonton setia secangkir kopi pagi sudah menyaksikan tayangan secangkir kopi pagi di pagi hari ini, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dipersilahkan untuk chat langsung di kolom komentar kita. Dan tentunya juga selalu Pak ya kita minta dukungan dari penonton secangkir kopi pagi untuk kasih apa Pak? Like. Kasih like and subscribe untuk tayangan secangkir kopi pagi kesayangan kita bersama. Dan kini saatnya bagi kami untuk pamit undur diri. Jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Pendeta Asri Romi. Dan saya Pendeta Keloso Esugak. Dan seluruh kru yang bertugas kami pamit undur diri. Sampai jumpa Sabtu depan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.